Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumat Kliwon. Pada cerita mistis kali ini, saya melakukan cerita selanjutnya yang berjudul Pagelaran Seribu Lembut Part 2. Buat teman-teman yang belum simak cerita sebelumnya, bisa simak ceritanya di video sebelumnya. Seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Part 2 Tapak Sasar. Di balik lapisan malam yang semakin pekat, di antara bayang-bayang pepohonan samping kanan dan kiri menjulang tinggi, sorot cahaya kuning yang berasal dari kendaraan roda 2 itu semakin jelas terlihat menembus gelap malam. Dengan berjuta kecemasan yang memadu setiap putaran roda motor, kini perasaan berkecamuk beradu menjadi satu dalam benak Gama. Bukan tanpa alasan, keberadaan Bude yang sedang berada di kampung Renaspati dan tujuannya kini adalah menuju rumah Iwan Fauzi, di mana Pak Hadi dan istrinya sudah menunggu sebagai balasan silaturahmi atas kunjungannya siang tadi ke toko bangunan. Seharusnya Budi hanya mencari informasi saja, tidak lebih, ucap Gama ketika roda 2 kendaraan memasuki batas sebuah kampung. Kecemasan akan tindakan Budi menyaksikan pagelaran rombongan Renggana Keharuman terus saja menemani laju kendaraan roda 2 saat mencari alamat tujuan yang sudah dikirim oleh Pak Hadi dari kejauhan sebuah pos ronda dengan kobaran api yang sedang melahap kayu kering. Sudah Gama lihat dan membuat dirinya sedikit tenang. Setidaknya pertanda dalam pesan Pak Hadi satu persatu membuahkan petunjuk di mana keberadaan rumah Iwan Fauzi, namun ketenangannya hanya terasa beberapa detik ketika akan sampai di dekat pos ronda. Dan beberapa orang sudah melihat ke arah cahaya motor yang dikendarai Gama. Ia merasakan dari arah pohon-pohon yang menjulang tinggi sesuatu bergerak dengan cepat. Tidak mungkin. Bisik hati Gama mengarah pada sesuatu hal yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Terlebih gelanggeng ke dalam saku celananya semakin terasa dingin. Kemana Pak? Sepertinya mencari alamat, dan Bapak bukan asli kampung sini, tanya seorang lelaki sambil berdiri. Assalamualaikum, maaf mengganggu Pak, jawab Gama sambil turun dari motor tanpa mematikan mesin. 4 orang bapak-bapak yang berada di dalam pos ronda menjawab salam Gama dengan serentak. Bahkan ia kaget, tidak biasanya ada orang yang mengucapkan salam lalu meminta maaf terlebih dahulu. Rumah Iwan Fauzi tujuan saya malam ini, memang tidak baik rasanya bertamu di waktu yang sudah larut. Namun kakak iparnya Pak Hadi adalah teman sejawat saya di sekolah sebagai tenaga pengajar, ucap Gama dengan sangat sopan. Oh Iwan. Ya betul Pak Guru, kesana lagi rumahnya, lurus sebelum belokan cat warna biru. Memang sudah beberapa hari Pak Hadi kelihatan bolak-balik ke rumah adik istrinya itu. Silahkan, tidak apa-apa Pak Guru, pasti menjenguk ya, dan mungkin dari kota juga, lanjut lelaki paling tua. Memang kondisinya mengenaskan sih Kang. Kemarin baru saja aku dan istri menjenguk juga ke rumah Iwan, sahut lelaki lain. Katanya istrinya meninggal di malam pertama pernikahan ya. Namanya kecelakaan, tidak ada yang tahu, sahut seseorang yang sedang memasukkan kayu bakar ke arah kobaran api. Betul Pak, sekedar silaturahmi dan menjenguk saja. Terima kasih atas petunjuknya, saya izin pamit agar tidak semakin larut malam, jawab Gama dengan ramah, walau perasaannya semakin berkecamuk ketika beberapa batang pohon terus bergetar menerima pijakan sosok yang Gama sangat kenal sekali. Assalamualaikum, ucap Gama, langsung membuyarkan pandangan heran semua orang yang ada di dalam pos ronda karena merasakan suara batang pohon saling bergerak. Kendaraan roda 2 Gama kembali melaju menuju sebuah belokan yang tidak jauh dari pos ronda. Namun tatapan heran dari semua orang di pos ronda masih Gama dapati dari arah spin motornya ke Iwan. Tidak mungkin ini pertanda. Bisik hati Gama semakin cemas melihat jelas ke arah pepohonan, dan seketika ia ingat pada 2 orang yang selalu membantunya. Walau sudah lama tidak berjumpa, rumah sederhana dengan cat berwarna biru sudah Gama lihat. Mesin kendaraan roda 2 ia matikan. Kedua tangannya segera mendorong motor ketika gerbang yang terbuat dari bambu itu masih terbuka cukup lebar. Bukan Pak Hadi yang kali pertama menyambut kedatangan Gama, melainkan semak-semak tumbuhan yang ikut bergerak memunculkan cahaya kuning dari 2 mata yang kini saling bertatapan dengan Gama. Begitu juga sosok Kliwon yang sudah berdiam di salah satu pohon di samping rumah Iwan. Gam, kenapa harus didorong motornya? Suara Pak Hadi seketika membuyarkan pandangan Gama.
ketika Meong Hidung berjalan terpincang-pincang ke arah luar salah satu kamar, dengan lampu kuning yang masih menyala. "Assalamualaikum, maaf Pak Hadi, jika terlalu larut malam." Tidak menyangka perjalanan cukup jauh, tadi motor sengaja saya dorong takut mengganggu yang sudah istirahat saja. Gama berusaha lebih tenang, agar tidak membuat Pak Hadi timbul rasa curiga. Kedua bola mata Pak Hadi seperti mencari sesuatu ke arah semak-semak tumbuhan dan ke arah pepohonan, namun ia hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali ketika apa yang ia cari tidak berbuah apapun, kecuali angin malam yang menerpa di daunan. "Apa Budi pergi ke kampung Renaspati itu, Gam?" tanya Pak Hadi. "Iya Pak Hadi, sekedar ingin tahu panggelaran itu berlangsung seperti apa, dan itu juga, kalau bukan informasi dari Pak Hadim, mungkin Budi akan kesulitan mencari keberadaan kampung itu," jawab Gama yang sudah duduk di ruangan depan, dengan segelas air putih yang diantarkan oleh istri Pak Hadi. Gama langsung dikenalkan kepada Ibu Yuan Fauzi, yang hampir satu usia dengan Umi Esi ibunda Gama. Mak Arni sudah kehabisan caragam, waktu dan biaya yang tidak sedikit sudah menguras tabungan Yuan Fauzi, ucap Pak Hadi. Begitu juga dengan saya kakaknya. Sudah tidak tahu cara, apalagi yang harus kita ambil. Iwan yang membiayai aku dan emak, ketika di usia mudanya hanya bekerja dan bekerja, setelah bapak wafat, lanjut Teh Lisna istrinya Pak Hadi. Gama hanya mengangguk. Ia baru mengetahui bahwa Yuan Fauzi adalah tulang punggung keluarga. Dari cerita Teh Lisna sudah banyak yang Iwan korbankan demi keluarga dan pernikahannya yang sudah 1 bulan berlalu. Ketika sang istri harus meninggalkan Iwan selamanya sejak malam pertama, ini ada titipan ramuan di daunan, yang mana keluarga besarku menamakannya ramuan kampung, tepatnya Ibu Kel. Pak Hadi, sahut Gama perlahan berbicara. Setelah Teh Lisna sebagai kakak Yuan Fauzi selesai menjelaskan keadaan keluarganya, ramuan dedaunan yang sebenarnya titipan kakak Ki Dudui. Ramuan ini hanya pelantara. Sebaiknya kita tidak berharap banyak untuk kesembuhan Iwan melalui ramuan ini, tetap saja atas izin yang maha menyembuhkan segala penyakit atau luka di tubuh Iwan bisa sembuh. Niat Gama hanya silaturahmi dan menjenguk saja, tidak lebih, lanjut Gama. Mak Arni, Teh Lisna dan Pak Hadi hanya mengangguk paham ketika Gama membuka plastik hitam yang sedari tadi ia pegang. Andai bapaknya masih ada, mungkin Mak tidak akan hidup dari setiap kalimat berita yang Iwan tulis. Ia rela tidak mempunyai apapun asalkan Mak dan Teh Lisna dari dahulu bisa makan dan hidup dengan cara sederhana. Pekerjaannya sebagai wartawan dan keputusan ibadahnya menikahi Citra tidak menyangka akan menjadi malapetaka setelah mengundang rombongan Renggana keharuman, lanjut Mak Arni. Kedua tangannya mengelap air mata yang mulai turun membasahi kulit pipinya yang sudah keriput. "Ayo Gam, takut nanti kamu larut malam pulang. Lebih baik lihat dahulu keadaan Iwan, dan mungkin kamu bisa gunakan ramuan itu pada luka di tubuh Iwan," sahut Pak Hadi. Sama dengan Gama, tidak tega melihat seorang ibu yang sudah lanjut usia itu meratapi kesedihan malam ini. Argegah. Hentikan panggelaran itu, bisa lebih banyak orang yang mati sia-sia malam ini, hentikan. Gama sontak terkejut ketika ia baru saja akan berdiri dari tempat duduknya. Sudah beberapa malam, Iwan selalu menyebut nama panggelaran Seribu Lembut. Gam, berteriak tentang orang banyak yang akan mati sia-sia. Ia seperti mengulang kejadian malam itu di halaman rumah Citra mendiang istrinya, ucap Pak Hadi. Ketika Mak Arni dan Teh Lisna langsung berlari ke arah kamar. "Seribu Lembut, Pak Hadi," ucap Gama kaget. "Dia itu yang Iwan katakan dengan mulutnya yang sulit terbuka," jawab Pak Hadi menegaskan. Pintu kamar sederhana sudah terbuka lebar. Tangan Teh Lisna sudah melambai panik ke arah Pak Hadi. "Kamar yang jadi tujuan Meong Hidung di luar barusan," bisik Gama. Suara ranjang berderit semakin kencang Gama dengar. Kepanikan di waktu malam yang semakin larut tiba-tiba tercipta begitu cepat di sebuah kamar yang ditempati Yuan Fauzi. "Biasanya tidak berontak seperti Gam," ucap Pak Hadi menahan tangan Iwan agar tidak bergerak. Luka di sekujur tubuh Iwan jauh mengerikan daripada kabar berita yang Gama baca tadi siang di atas lembar koran harian. Bagian belakang kepala sebuah sayatan benda tajam seperti golok sudah membekas dalam, dengan sisa-sisa daging dan kulit yang belum sepenuhnya rapat dan kering. Gama hanya beberapa kali menelan ludahnya sendiri, ketika perlahan bau busuk darah tercium semakin menyengat. "Tidak biasanya ini tercium bau amis darah," ucap Teh Lisna semakin panik ketika membenarkan kedua kaki Yuan Fauzi di atas ranjang.
Kalau bisa semua rasa sakit dan luka di tubuh kamu itu pindah saja ke tubuh Mak ini Iwan. Biarkan Mak yang merasakan sakit dan pedihnya. Juga semua ingatan petaka malam itu. Isak tangis tak kuasa lagi dipendam oleh Mak Arni sebagai ibu. Mendapati keadaan anaknya semakin mengenaskan, maaf Maya. Ucap Gama memberikan pertanda dengan sopan agar Mak Arni, Teh Elis dan Pak Hadi turun dari ranjang kasur. Gama yang sejak dalam perjalanan sampai ke rumah Iwan mengucapkan amalan dan berzikir dalam hatinya. Langsung berjalan mendekat ke arah Iwan yang terbaring dengan mata yang tertutup rapat. Sudah seminggu ini, mata Iwan tidak pernah terbuka lagi Gam. Ucap Pak Hadi, suara menahan muntah dari Mak Arni dan Teh Elis sekarang Gama dengar. Menahan bau busuk dari tubuh Iwan yang bercampur dengan amis darah. Gama sudah berada di dekat kepala Iwan Fauzi, tangannya perlahan membuka tutup botol ramuan. Assalamualaikum Iwan Fauzi, mohon maaf jika saya tidak sopan, izinkan saya melakukan apa yang seharusnya menjadi ikhtiar untuk kesembuhanmu. Semoga atas izin yang maha kuasa. Ikhtiar ini membuatmu beranjak sembuh, ucap Gama dalam hati. Mata Iwan Fauzi tiba-tiba terbuka, melotok ke arah Gama. Argeh, Uranasa. Mulut Iwan Fauzi yang sebelumnya tertutup rapat dan hanya sesekali terbuka, kini berteriak kencang. Membuat kecemasan tergambar dari gerak dan mimik wajah Mak Arni, Teh Lisna dan Pak Hadi. Tangan Gama bergerak cepat. Tanpa memperdulikan erangan kesakitan Iwan Fauzi, seluruh ramuan dedaunan itu kini berada tepat di atas setiap luka tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Moal ayanu salamet di incaran panggelaran gadis Renggana Sukma, sahawai jalmana. Iu lalaki bakalan mat. Jadi tidak ada yang selamat dari incaran panggelaran gadis Renggana Sukma, siapa saja manusianya. Ini lelaki bakal mati. Bisikan suara perempuan kini keluar dari mulut Iwan Fauzi. Tangan yang sebelumnya kaku kini bergerak bak seorang penari, bersamaan dilangging ke dalam saku celana Gama seketika terasa panas, tanpa memperdulikan suara dari sosok yang bersemayam di tubuh Iwan Fauzi. Tangan Gama dengan cepat mengusap wajahnya sangat kuat, hirup jong modar lain urusan bangsa maraneh nu nantugal. Iwal kawasa Pangeran Gusti Nu Maha Agung. Hidup dan mati bukan perkaran bangsa kalian yang menentukan, kecuali kekuasaan Pangeran Gusti yang Maha Agung. Bisik Gama dalam hati, kemudian membacakan amalan dan sebuah surat di dekat telinga Iwan Fauzi. Seketika mata Iwan Fauzi kembali tertutup, namun Gama merasakan hal lain dalam tubuhnya, walau nafas dan urat nadinya masih ada, tapi ada sesuatu yang kini hilang. Wan Iwan, bisik Gama, dunungan aingnya hosa hasia. Sukma jelema ilgius lain di tempatnya. Matasan saya tahu siapa kamu. Sukma manusia ini bukan lagi di tempatnya. Duduk. Tubuh Iwan Fauzi tiba-tiba bergetar. Tubuhnya melengking di atas kasur tepat di hadapan Gama. Kemudian mengeluarkan bau semakin busuk. Segala ramuan dedaunan itu seperti tidak bekerja pada tubuh Iwan Fauzi yang kini menjatuhkan tubuhnya jauh lebih kencang di atas ranjang. Apa yang terjadi? Teriak Pak Hadi sangat panik. Gama hanya membuang nafasnya cukup panjang. Keringat di sekujur tubuhnya tidak lagi terbendung membanjiri pakaian yang ia kenakan. Bukan luka sembarang. Daging dan kulit yang terus mengeluarkan darah itu adalah makanan untuk sosok yang ada di tubuh Iwan. Sisa dari kejadian di rumah mendiang istrinya tidak cukup membuat keadaan Iwan hanya sebatas mengenaskan saja Pak Hadi, ucap Gama. Ketika di dekat pintu kamar ia sudah melihat kehadiran Ryong Hidung. Tetapi apakah Iwan bakal selamat? Sahut Mak Arni semakin cemas. Ketika mendapati tubuh Iwan hanya terkapar lemas dan berdaya dan keadaannya semakin memburuk malam ini, Gama bertanggung jawab Mak. Ucap Gama menyadari bahwa kedatangan Kliwon dan kehadiran Nong Hidung memberikan pertanda lain. Mak Arni dan Teh Lisna yang menyadari keadaan Iwan Fauzi sudah memburuk sebelum kedatangan Gama di malam yang semakin larut ini, hanya berusaha pasrah dan hanya tetesan air mata yang bisa mereka keluarkan. Gan, ucap Pak Hadi masih penasaran. Seribu lembut itu ada kaitannya juga dengan diriku Pak Hadi. Tolong tenang dan bantu dengan doa keluarga. Cukup Pak Hadi yang tahu hal ini. Bisik Gama serius di dekat telinga Pak Hadi. Teokar. Suara pintu depan terdengar ketukan, membuat Pak Hadi dan Teh Lisna bergegas ke depan. Tolong Pak Gama selamatkan anak saya ini. Jika bisa ditukar nyawanya biarkan saya yang mati, ucap Mak Arni melangkah ke arah Gama.
Ia segera akan bersujud ke hadapan Gama. Tidak perlu seperti ini, tidak perlu, ucap Gama dengan cepat menahan tubuh Mak Arni. Mak Arni dengan mata yang sudah bengkak sehabis menangis itu, tiba-tiba melihat ke arah pintu depan rumah, di mana Pak Hadi dan Teh Lisna seperti kebingungan dan sedang berbicara dengan seorang pria berbadan tegak. Orang itu yang memaksa melakukan pagelaran di kampung almarhum Citra, ucap Mak Arni perlahan. Mak tahu dia siapa? Tanya Gama, sambil memperhatikan tubuh Yuan Fauzi di atas kasur. Seperti ada yang kembali masuk ke dalam tubuhnya, digiri. Hanya itu yang Mak dengar dari Pak Hamdani bapaknya Citra. Mak masih ingat, jawab Mak Arni. Tapi untuk apa lagi kedatangannya ke rumah ini? Dia bagian dari rombongan Renggana Kaharumang, lanjut Mak Arni. Tiba-tiba raut wajahnya menjadi cemas. Pak Hadi dan Teh Lisna hanya menganggukkan kepala berkali-kali ketika lelaki itu kembali pamit. Gam ini aku Budi, menunggu cukup jauh di sebuah warung pinggir jalan. Keadaan dan pertunjukan pagelaran itu sudah gila. Bahkan tujuan selanjutnya pagelaran itu adalah Liweung Sasar. Pesan dari nomor yang tidak Gama kenal baru saja ia baca. Sarebul lembut, kemudian Leweng Sasar. Bisik Gama. Kimi memahami kedatangan Keiwan dan pertanda apa yang telah ia ketahui dari keadaan tubuh Yuan Fauzi. Lelaki barusan mengaku disuruh oleh Pak Hamdani menawarkan pengobatan di rumah almarhum Citra untuk kesembuhan Yuan Fauzi. Ucap Pak Hadi. Gama melihat Mak Arni hanya menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan Teh Lisna yang penuh ketidakyakinan dalam mimik wajahnya. Jaga saja untuk beberapa hari ke depan Yuan Fauzi. Mak Arni tahu siapa lelaki barusan. Tolong ikuti keputusan Mak Arni dan berikan aku waktu Pak Hadi, ucap Gama. Gama menitipkan doa-doa yang harus dibacakan selepas Mak Arni selesai beribadah dan agar membasuhkan sisa ramuan dalam botol pada tubuh Iwan dalam keadaan sadar ataupun lemah. Urusan ini jangan sampai bocor kepada siapapun dan kedatanganku malam ini anggap tidak terjadi Pak Hadi, apalagi kepada orang barusan, ucap Gama sebelum pamit keluar rumah. Gama meninggalkan rumah Yuan Fauzi dengan sesuatu di luar dugaan. Apalagi ia mengingat nama Giri yang dikatakan Mak Arni barusan. Beruntungnya sepanjang jalan, setelah melewati beberapa orang di pos ronda, keberadaan Giri tidak lagi Gama dapati dan ia harus segera menemui Budi. Ketika waktu hanya tersisa semakin sedikit sebelum pergantian hari dan masih belum Gama bayangkan keadaan Budi, setelah mendapatkan informasi pagelaran itu akan berlangsung di tempat yang kaitannya erat dengan Budi. Tentang masa lalu dan kesakitan yang tidak akan pernah sembuh dalam diri Budi, masalah besar dan membahayakan sudah menanti di depan. Keselamatan Yuan Fauzi semakin berkaitan, bisik Gama sangat cemas. Di masa lalu, sebuah kopi panas yang tertuang dari dalam gelas perlahan mulai dingin. Meja yang tidak lagi kokoh berdiri di depan warung ala kadarnya itu, bak menjadi saksi keheningan, lalu lalang kendaraan sudah tidak lagi terlihat. Semenjak pagelaran di kampung Renaspati sedang berlangsung, maaf Bu, jika memang cara kabur barusan dari kejaran Giri Karang adalah keputusan yang keliru, walaupun aku dalam keadaan mabuk, menghadapi orang-orang yang sudah kerasukan. Pagelaran Nyai Iblis itu hanya akan berakhir sia-sia. Lelaki dengan rambut belah tengah itu baru saja membakar rokok, mulutnya sudah tidak mempan dengan aroma kopi hitam pahit yang seharusnya adalah kolaborasi sempurna dengan rokok yang ia hisap. Pikirannya hanya pada sebuah botol minuman beralkohol yang seharusnya kini sedang ia tenggak dengan perlahan. Budi masih terdiam 1000 bahasa, pandangannya masih lurus melihat ke arah hitamnya kopi dalam gelas. Hanya hisapan rokok yang semakin dalam ia lakukan. Lalu membuang asap itu dengan perlahan. Perihal kampung Wetantila saja, aku bisa buktikan bahwa itu tidaklah salah Bud. Informasi yang aku dapatkan akurat kemana rombongan itu selanjutnya akan bergerak, ucap Mamat Begeng dengan yakin. Budi masih terdiam membatu, dalam tubuhnya tidak ada pertanda bahwa ia akan menggerakkan mulut. Lalu menjawab ucapan Mamat Begeng yang masih tercium menyengat minuman beralkohol, atau kamu ingin mengucapkan terima kasih atas pinjaman handphone setelah mengirim pesan kepada Gama? Lanjut Mamat Begeng, semakin heran mencari cara mengajak Budi untuk berbicara. Kepala Budi tiba-tiba terangkat perlahan. Matanya mengarah pada sebuah motor yang baru saja tiba, tangannya langsung bergerak perlahan ke arah belakang pinggang untuk menyentuh ujung pisau andalannya. Tenang itu anak buahku, ucap Mamat Begeng menahan tangan Budi. Gimana? Sudah kamu pastikan? Teriak Mamat Begeng sambil berdiri.
Pemilik warung sepasang suami istri yang cukup berusia, sejak tadi merasa tegang ketika Mamat Begeng belum juga beranjak dari warungnya. "Benar Mat, kampung Wetan Tila saja. Sudah pasti dan ini pesananmu." Anak buah Mamat Begeng segera memberikan 2 botol dalam plastik hitam. "Cari lagi siapa yang membayar pertunjukan di kampung itu, secepatnya besok berikan kabar, kalau tidak, apa kamu mau dimakan mentah-mentah sama orang itu?" Ucap Mamat Begeng sambil menyuruh anak buahnya pergi. Manakala mata Budi menatapnya dingin. "Mat, kamu tahu dari mana aku berasal?" Ucap Budi perlahan. Mamat yang baru saja membuka penutup botol dengan giginya hanya menggeleng dengan perlahan, "Baguslah, setidaknya kali ini aku meminta bantuan lagi. Setelah kamu selamatkan aku dari sungai yang hampir membuatku mati di kampung Babakan Luhung, pastikan tentang penggelaran itu di kampung Wetan Tila saja." Ucap Budi dengan tatapan dingin. "Informasi dunia malam dan hiburan sudah aku katakan. Semua mudah bagiku Bud," jawab Mamat Begeng sambil membenarkan jaket levis penuh sobekan itu. Budi hanya mengangguk, kemudian menggelengkan kepala ketika Mamat Begeng menyodorkan 1 botol yang belum terbuka kepada Budi. "Aku sebenarnya belum paham dan kamu belum cerita Bud, kenapa mengikuti penggelaran iblis itu. Tapi aku yakin kalian sedang dalam masalah, namun aku tidak ingin ikut campur. Terakhir aku ikut campur saja keadaannya kacau sekali," lanjut Mamat Begeng. Sambil kembali menenggak isi dalam botol hijaunya, Budi hanya tersenyum, kemudian menepuk pundak Mamat Begeng dengan kencang membuat tubuh kurusnya itu hampir saja terjatuh dari kursi. "Pak, maaf kopi panas." Suara kakek tua membuyarkan rasa kesal Mamat Begeng. Kemudian sikunya mengenai Budi, lehernya seperti bekas luka. "Golok mungkin, tapi masih hidup. Hebat," bisik Mamat Begeng dengan suara pelan, namun tidak membuat mulutnya itu harum. Malah sebaliknya bau sekali alkohol. Kakek tua itu hanya melemparkan senyum ke arah Budi dengan sangat sopan. Begitu juga Budi hanya menganggukkan kepala. Apalagi dari kejauhan ia sudah melihat kedatangan Gama. "Nah itu Gama," tegas Mamat Begeng dengan giran. "Baguslah aku bisa kembali ke dalam kampung. Mau melihat sebanyak apa korban malam ini. Sayang sepertinya aku akan mendapatkan teman minum di penggelaran itu," lanjut Mamat sambil menepuk pundak Budi. "Berapa Bu?" tanya Mamat Begeng. "Tidak usah Mat, tidak usah," jawab ibu warung ketakutan. Membuat Budi semakin heran. Begitu juga kakek tua yang baru saja diantarkan pesanan kopinya itu. Namun kakek tua itu seperti tertarik dengan ucapan Mamat sebelumnya perihal pagelaran di dalam kampung Renaspati. "Aku akan kirim pesan ke nomor Gama secepatnya," teriak Mamat Begeng. Bahkan ketika berpapasan dengan Gama, ia menyempatkan diri untuk mencium tangan Gama, kemudian berjalan gontai kembali ke arah kampung. Apa dia akan mati jika berjumpa dengan Giri Karan? Tapi pemabuk seperti dia mempunyai 1000 akal bulus, ucap Budi. Kemudian mengeluarkan uang dan diberikan kepada ibu warung. Walaupun ibu warung menolak, Budi tidak menjawab dan hanya berjalan ke arah motor Gama terparkir. Untuk kesekian kali, kakek tua itu menatap Budi dengan heran. Namun ia menanyakan di mana letak penggelaran itu berlangsung. Kepada ibu warung, membuat Budi tidak terlalu cemas. Walau kakek tua itu tidak dapat menyembunyikan bekas luka di bagian lehernya. "Gam, maaf, aku harus cepat memastikan Leweng sasar," ucap Budi sambil menundukkan kepala. "Kita bisa bicarakan ini semua dengan Ki Dudui. Kembalinya kamu ke tempat kelahiran itu tidak selamanya baik. Jika tidak dapat mengendalikan dirimu, Bud, masalah Iwan Fauzi ini saling berkaitan erat. Tolong dengarkan perintahku," ucap Gama. Sudah mengetahui apa yang selanjutnya Budi akan lakukan. "Baik Gam, tapi kamu masih ingat aku sudah tidak punya siapa-siapa di kampung itu. Terakhir kali Karni berkhianat, dan sekarang aku harus tahu apa tujuan rombongan itu ke kampung kelahiranku," jawab Budi sambil menaiki motor. "Keyakinanmu sejak dahulu adalah kekuatan utama, Bud. Semua harus kita pastikan. Jika kamu melihat langsung keadaan Iwan dan bagaimana ibunya sudah pupus, harapan kamu pasti mempunyai perasaan yang sama denganku," lanjut Gama sambil menarik gas motor perlahan. "Akan aku bakar hidup-hidup rombongan itu jika berani membuat masalah di mana aku lahir. Sejak dahulu aku berjanji akan kembali ke kampung Wetan Tila saja jika ada yang berani mencoba dan membuka Leweng sasar," jawab Budi semakin tidak terkendali emosinya. Gama tidak lagi berbicara. Ia sangat mengetahui keadaan Budi yang harus kembali mendengar bahwa kampung halamannya itu
akan menjadi tempat selanjutnya rombongan Renggana Kaharuman. Mamat Bageng akan menghubungi perihal informasi penting terkait kampung itu Gang, ucap Budi. Sambil mengepal tangannya sekuat mungkin. Nama yang aneh, tapi semoga tidak aneh tingkahnya ketika mabuk alkohol, jawab Gama semakin kencang memacu kendaraan roda 2 karena membawa segudang informasi yang harus diketahui Ki Dudui dan Mang Idin, termasuk kedatangan Ki Iwan yang menghampiri dirinya ketika di rumah Iwan Fauzi. Dengar Bud, Ki Iwan sudah mendatangiku dengan pesan yang mungkin berkaitan dengan mereka, atau kita akan kembali membutuhkan bantuan, bisik Gama. Begitu juga kepada Kugam, besok aku akan memastikan datang ke kampung Wetantila saja. Melihat Liwim Sasar, jawab Budi dengan bibir yang bergetar. Namun ia tidak kuasa lagi untuk melanjutkan ucapannya. Datanglah juga ke kuburan Mbah Amar dan Niwarsir. Tidak ada salahnya, ucap Gama. Budi semakin terdiam, manakala mendengar kedua nama orang tuanya keluar dari mulut Gaman. Pandangan kedua mata Budi yang sedang menyaksikan sepinya jalanan dini hari, kini berganti dengan bayangan berjuta rasa kesakitan puluhan tahun lalu. Dan hanya tetesan air mata yang melewati pipi kemudian hilang terkena hembusan angin, adalah jawaban manakala nama Mbah Amar dan Niwarsi bergejolak dalam dirinya. Tidak ada lagi obrolan Gama dan Budi di sepanjang jalan. Dari hembusan angin yang seharusnya membuat Budi kedinginan itu, untuk kali ini sama sekali tidak berlaku. Dirinya seperti sedang dibakar di atas kobaran api, layaknya manusia biasa yang mampu merasakan sakit dalam hatinya. Perasaan itu sekarang berdiam dalam benak Budi, begitu juga dengan Gamam. Beberapa langkah selanjutnya terkait keadaan Iwan Fauzi harus segera ia lakukan. Apalagi lelaki gondrong yang kini sedang ia bonceng dapat bertindak di luar nalarnya ketika mengusik kampung di mana ia lahir. Masih banyak hal yang belum aku pahami tentang Panggelaran dan Nyai gadis itu Bud. Termasuk tujuannya selanjutnya Panggelaran akan berlangsung, ucap Gama. Ketika dari kejauhan ia sudah melihat rumah Mang Idim, walau dengan pintunya masih terbuka lebar. Di hari yang baru saja berganti, kita dahulukan keselamatan Iwan Fauzi. Besok aku akan pastikan dan datang ke Liwung Sasar dan perihal pagelaran itu akan aku ceritakan kepada Ki Dudui, ucap Budi perlahan. Baru saja roda 2 kendaraan yang Gama kendarai sampai di depan rumah Mang Idim, Ki Dudui sudah berdiri sambil menganggukkan kepalanya ke arah Gama. Keadaannya penting dan jauh lebih genting. Malam ini kita perlu bicara panjang lebar Gam, Bud, ucap Ki Dudui. Lalu menghisap rokoknya perlahan. Pintu rumah baru saja Mang Idim tutup dengan perlahan, namun kulit dahinya tiba-tiba mengkerut Bud. Tegas Mang Idim. Budi yang baru saja duduk dan menundukkan kepalanya di hadapan Gama dan Ki Dudui langsung berdiri. Ada apa Dim? Tanya Ki Dudui. Ada yang mengikuti Gama dan Budi, biar Budi saja yang menguruskan, jawab Mang Idim. Samping kanan arah jam 2 Bud, ucap Mang Idim. Bah. Tegas Indra, perlahan membuka pintu kamar. Biarkan Budi saja, kamu istirahat dengan iman. Bukan tugas untuk kalian berdua, tegas Mang Idim. Gama hanya menarik nafasnya perlahan. Ia langsung menceritakan kedatangan Ki Iwan juga keadaan Iwan Fauzi beserta keluarganya. Ketika Budi pamit dan berjalan ke arah belakang rumah, penasaran siapa orang itu, bisik Budi. Baru saja memanjat pagar cukup tinggi, namun di antara celah pagar halaman belakang rumah, Mang Idim seperti sengaja ia lalui untuk pijakan kakinya, hingga membuat dirinya tidak kesulitan. Arah jam 2 yang dikatakan Mang Idim adalah samping rumah yang terdapat pematang sawah dan juga pepohonan kelapa, membuat Budi yang hafal akan keadaan itu langsung bergerak di telan kegelapan malam. Itu orangnya, bisik Budi dalam hati. Dua orang yang belum jelas Budi ketahui secara dekat itu hanya memandang ke rumah Mang Idim tanpa mengetahui Budi sudah berkali-kali menyelinap di antara pohon-pohon kelapa lainnya. Itu rumah si Gondrong, tidak salah. Bangsat, merepotkan orang tidak jelas itu. Dua orang dengan pakaian hitam lengkap dengan golok yang menyampai di samping pinggangnya terus saja berbicara. Belum selesai mereka berbicara seketika dekapan tangan mendarat di mulut salah seorang. Krek. Suara tulang leher yang patah terdengar begitu gurih. Bangsat, siapa? Baru saja orang di sebelahnya melihat sosok lelaki gondrong yang menatapnya dingin. Bruk, satu kali hantaman mendarat tepat di bagian perut, hingga tubuhnya tertahan oleh pohon kelapa yang ikut bergetar. Apa yang kalian cari? Ucap Budi sambil mendekat.
Orang itu masih tidak percaya bak mendapatkan mimpi buruk sebelum ia tidur lelap malam ini. Tangan kekar Budi langsung menjambak rambut orang yang baru saja akan mengeluarkan golok, prakak. Tiba-tiba sebuah botol menghantam bagian kepala, membuat Budi kebingungan. Si anjing ini tidak bisa diberitahu, sudah bilang jangan ke rumah ini. Dan jangan mencari lelaki gondrong, dikasih hati malah minta jantung, bro. Pukulan jauh lebih kencang, mendarat di bagian perut, hingga membuat orang yang sedang Budi jambak langsung mengeluarkan darah. Ating, tegas Budi. Orang suruhan Giri Karang mereka but. Silahkan masuk ke dalam rumah dan beristirahat dengan tenang. Mereka berdua aku yang urus, jawab Mamat Begeng dalam keadaan mabuk parah. Kalau tidak salah menghitung, korban malam ini 2 orang yang meninggal. Dan puluhan orang luka parah di lapangan kampung Renakspati. Nyai Iblis selesai berpesta, ucap Mamat Begeng dengan tubuh yang gontai menyeret 2 orang yang sudah tidak berdaya. Hati-hati saja Bud, mungkin rombongan Renggana Keharuman sedang mencari kamu dan aku. Akibat Giri Karang tidak menemukan kita, dan dia sudah mendatangi Gama di rumah Iwan Fauzi. Kalau aku membuat dan kamu tidak percaya, tanyakan saja kepada Gama, ucap Mamat Begeng. Pastikan kampung Wetan Tila saja Mat, teriak Budi. Kakek baru saja berjumpa dengan Pak Lek, Danan dan Ki Asa, seorang dalang sedang dalam masalah juga. Begitulah alasan Kliwon menjumpai kamu dan Budi, ucap Ki Dudui. Ketika Budi baru saja mengucapkan salam dan masuk lewat pintu depan. Gimana beres? Tanya Mang Idin. Suruhan Giri Karang barusan dibereskan Mamat Begeng, ucap Budi sambil menundukkan kepala. Ki Dudui hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Giri yang sudah Gama ceritakan, inilah yang menjadi masalah utama. Tujuan Danan dan Ki Arsa selanjutnya Liwung Sasar. Bersambung.